Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Firdaus Wajdi dari Hebat Facilitation. Apa kabarnya Bapak dan Ibu peserta pelatihan Hebat Facilitation? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu peserta pelatihan Hebat Facilitation, sebagaimana kita maklumi bersama, kemajuan dan perkembangan sains dan teknologi berjalan dengan sedemikian cepat. Sesungguhnya dalam dunia pendidikan, perkembangan juga terjadi dengan sangat cepat. Karena itu, kita yang mendedikasikan diri kita dan hidup kita dalam dunia pendidikan tentunya juga tertuntut untuk dapat senantiasa mengupdate perkembangan-perkembangan dalam dunia pendidikan, misalnya saja dalam metode pembelajaran. Karena itu, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi tentang satu metode pembelajaran yang saat ini semakin populer dan mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua untuk dapat diterapkan di kelas kita masing-masing. Metode ini dikenal dengan istilah Project Based Learning atau PJBL. Sekilas tentang pengertian Project Based Learning, mungkin akan secara sederhana kita dapat jelaskan bahwa Project Based Learning adalah sebuah metode pengelolaan kelas dengan fokus kepada siswa dan berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan. Tidak harus permasalahan yang rumit, bisa jadi permasalahan yang unik, sederhana, yang ada di sekitar kita, dan juga mengapresiasi beragam kemampuan dari siswa kita dan berorientasi pada sebuah project yang tentunya dapat kita lihat outcome dari project tersebut di akhir dari sebuah pembelajaran. Bapak dan Ibu peserta pelatihan Hebat Facilitation, ada beberapa unsur dalam Project Based Learning yang dapat memastikan pengelolaan kelas yang baik. Di antaranya adalah motivasi yang kuat dari para siswa, kemudian pertanyaan mendasar dari guru, dan selanjutnya adalah keinginan untuk membangun komunikasi dan juga kerjasama yang baik. Nah, ada beberapa manfaat dari pelaksanaan Project Based Learning. Di antaranya, yang pertama adalah meningkatkan motivasi dari para siswa didik kita. Bapak dan Ibu guru SD dan SMP peserta pelatihan Hebat Facilitation pastinya sangat memaklumi dan sangat memahami bagaimana di dalam pelaksanaan pembelajaran yang mungkin sebagian besar kalau tidak semua saat ini masih berbasis jarak jauh atau online learning, kita dapat menemukan motivasi dari para siswa didik kita berkurang. Bisa jadi karena mereka tidak merasa dilibatkan di dalam proses pembelajaran sehingga kurang memotivasi diri mereka sendiri dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Di dalam Project Based Learning, kita sesungguhnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap kemampuan dan skill yang dimiliki oleh siswa kita, sehingga secara otomatis siswa akan merasa diikutsertakan, merasa diajak, merasa diapresiasi dalam proses pencapaian proyek yang dilakukan. Manfaat yang kedua dari pelaksanaan Project Based Learning ini adalah teamwork. Teamwork atau kerjasama dari peserta didik dan juga guru, dan mungkin juga unsur-unsur lain di tengah masyarakat dapat terbentuk dengan melaksanakan Project Based Learning ini. Biasanya Project Based Learning memang tidak dilakukan hanya kepada satu individu siswa, melainkan guru dapat membentuk grup-grup, baik itu grup kecil maupun grup yang agak besar, untuk memungkinkan adanya kerjasama dari setiap siswa yang ada di dalam satu grup untuk menciptakan atau menghasilkan sebuah project. Bapak dan Ibu peserta pelatihan Hebat Facilitation, manfaat yang ketiga dari pelaksanaan
Project Based Learning adalah pencapaian skill abad 21. Nah, pastinya Bapak dan Ibu sudah sangat mafhum ya dengan 4C sebagai skill abad 21 yang perlu kita pastikan dapat disampaikan dan kemudian ditumbuh kembangkan di dalam kelas-kelas kita. 4C tersebut adalah critical thinking, creativity, collaboration, dan juga communication. Dengan implementasi dari Project Based Learning, keempat elemen yang mencakup dari skill abad 21 tadi dapat dimaksimalkan potensinya, dapat ditumbuh kembangkan skillnya di antara para siswa. Karena seperti yang tadi sudah diungkapkan, biasanya Project Based Learning merupakan hasil kolaborasi dari serangkaian individu di dalam satu kelompok untuk mencapai sebuah project yang diinginkan atau yang disepakati dalam rangka menjawab suatu permasalahan. Nah, demikian dengan memanfaatkan Project Based Learning ini, kita dapat memaksimalkan potensi-potensi dari siswa dan sekaligus juga mengajarkan skill abad 21 yang semakin penting, semakin dibutuhkan untuk memastikan kesuksesan di masa depan peserta didik kita. Bapak dan Ibu peserta pelatihan Hebat Facilitation, ada beberapa tips dan langkah untuk memastikan kita dapat mengimplementasikan Project Based Learning. Ada 6 langkah secara spesifik yang dapat kita ikuti untuk menerapkan Project Based Learning ini. Langkah yang pertama adalah menentukan masalah. Di dalam level SD dan SMP, salah satu contoh yang dapat kita implementasikan adalah bagaimana caranya menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air. Mungkin kita bisa membuat satu project yang dilakukan oleh para siswa kita dalam rangka menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air melalui poster. Nah, di dalam aspek atau level yang pertama ini, para guru diharapkan sekali partisipasinya untuk dapat membantu siswa menentukan satu permasalahan spesifik yang ingin dicarikan solusinya. Langkah yang kedua adalah membuat desain project. Nah, di langkah yang kedua ini, Bapak Ibu guru diperlukan sekali peranannya untuk membantu para siswa mendesain bagaimana caranya menjawab permasalahan yang diungkapkan di awal dan kemudian mengimplementasikannya, mewujudkannya dalam sebuah proyek. Sebagaimana kita maklumi, di level SD dan SMP bisa jadi para siswa didik kita belum memiliki pengalaman untuk membuat sebuah desain proyek yang utuh dari awal sampai akhir. Nah, contoh yang tadi kami sampaikan terkait dengan membuat poster untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita, bisa jadi perlu disampaikan tips dan triknya bagaimana itu bisa dibuat menjadi sebuah desain project yang lengkap dari awal sampai akhir. Katakan saja dari tahap berdiskusi, menentukan media, sampai kemudian menghasilkan produknya. Langkah yang ketiga adalah membuat jadwal. Nah, Bapak dan Ibu pastinya lebih memahami bagaimana jadwal berjalan di sekolah Bapak Ibu dan masing-masing. Karena itu, ketika kita melaksanakan Project Based Learning, kita juga perlu meyakinkan kembali bahwa siswa kita memang dapat membuat satu project dalam time frame yang cukup, yang sesuai dengan jadwal yang berlaku di sekolah kita masing-masing. Karena itu, jika ada satu project yang dirasakan mungkin terlalu besar, bisa jadi Bapak Ibu perlu menginformasikan kepada para siswa untuk membagi project yang besar tadi menjadi beberapa project yang kecil, sehingga pelaksanaan Project Based Learning tidak mesti kemudian selesai seluruhnya dalam satu semester. Bisa jadi dibagi menjadi beberapa tahap. Namun demikian, untuk memastikan bahwa prosesnya bisa selesai dari awal sampai akhir, dari mulai permasalahan hingga nanti sampai evaluasi, kita perlu memastikan kembali bahwa project-project kecil tadi bisa diselesaikan dalam satu time frame yang cukup. Langkah yang keempat adalah melakukan monitoring. Bapak dan Ibu, bisa jadi sebuah project berjalan secara singkat,
mungkin dalam waktu 1 atau 2 minggu. Namun terkadang bisa jadi ada project yang harus dilaksanakan dalam beberapa bulan. Nah, kita perlu melakukan monitoring terkait dengan progres yang sudah dicapai oleh peserta didik kita. Dengan melakukan monitoring, kita bisa memastikan apakah nanti project bisa selesai di waktu yang sudah disepakati, dan kemudian apakah di dalam pelaksanaan project teridentifikasi ada permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa dicarikan solusinya untuk memastikan project selesai dalam waktu yang baik yang sudah disepakati. Langkah yang kelima adalah melakukan uji coba produk. Nah, di tahap ini seperti yang tadi sudah kita sepakati, misalnya para siswa akan membuat sebuah poster yang menunjukkan bagaimana mereka mengungkapkan ekspresi rasa cintanya kepada tanah air. Nah, di tahap ini kita misalnya dapat melihat bagaimana dummy atau produk percobaan dari poster yang sudah disepakati sebagai proyek tersebut. Bisa jadi proyek tadi belum benar-benar selesai. Namun demikian, dengan melakukan uji coba, kita bisa mengetahui apa kelemahan-kelemahan yang mungkin masih bisa diperbaiki. Selanjutnya, tahap yang keenam atau yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, Bapak dan Ibu, walaupun proyek bisa sangat menyenangkan bagi para siswa, dan itu yang memang kita harapkan juga, namun demikian tentu di akhir dari proses pembelajaran tetap perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui pertama, bagaimana keaktifan partisipasi dan juga kerjasama dari masing-masing individu dari siswa didik kita di dalam penyelesaian sebuah proyek. Tentu yang tidak aktif perlu diberikan masukan. Kenapa tidak aktif? Yang sudah aktif dapat diberikan apresiasi dengan misalnya sharing. Kenapa misalnya yang bersangkutan bisa sangat tertarik dengan proyek yang dilakukan. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk menentukan nilai dari para siswa didik kita. Karena itu, evaluasi ini menjadi sebuah proses yang penting dan menandai berakhirnya keseluruhan rangkaian dari Project Based Learning. Bapak dan Ibu peserta pelatihan Hebat Facilitation, di masa pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, bisa jadi kita berpikir, apakah mungkin melaksanakan Project Based Learning melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh? Mungkin melalui platform digital, katakan seperti itu secara teknis. Nah, tentu saja saya bisa meyakinkan bahwa metode Project Based Learning ini tetap bisa dilaksanakan walaupun kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan platform-platform digital yang ada. Bapak dan Ibu tadi sudah dipaparkan bagaimana 6 langkah dari proses implementasi Project Based Learning. Implementasi dari Project Based Learning tadi bisa kemudian diwadahi, dimediasi dengan platform-platform digital yang ada. Proses pembuatan poster, katakan saja, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air bisa dibuat secara digital. Kolaborasinya bisa dilakukan dengan platform-platform digital juga, misalnya dengan media Zoom ataupun Skype ataupun yang lainnya. Dan evaluasi juga dapat kita tetap lakukan walaupun melakukan dengan model PJJ. Karena itu Bapak dan Ibu, saya meyakini bahwa Project Based Learning adalah sebuah metode yang tetap bisa dilaksanakan baik dalam konteks PJJ, pembelajaran jarak jauh, ataupun dalam konteks pembelajaran langsung melalui tatap muka. Bapak dan Ibu peserta pelatihan Hebat Facilitation, pastinya sudah ada dari Bapak Ibu yang menghadiri pelatihan ini yang mencoba untuk melaksanakan Project Based Learning. Dan seiring dengan pelaksanaan bisa jadi kita menemukan beberapa kendala. Karena itu izinkan saya untuk berbagi beberapa tips untuk memastikan bahwa Project Based Learning dapat dijalankan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, perlu adanya perencanaan terkait dengan penerapan Project Based Learning ini dari awal
di dalam RPP dari pembelajaran kita. Dengan meletakkan metode project based learning di dalam perencanaan pembelajaran kita, maka kita sesungguhnya sudah menyiapkan diri dari awal untuk melaksanakan mode pembelajaran ini. Dan jika diperlukan, tentu ada persiapan-persiapan tersendiri. Apakah workshop mungkin, ataukah sharing session mungkin di antara para guru dan juga manajemen di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun dari para wakil kepala sekolah. Yang kedua adalah perlu adanya kesadaran kolektif bahwa pelaksanaan project based learning tidak harus dimaknai sebagai sebuah project individu dari seorang guru di kelasnya di dalam satu mapel atau misalnya di dalam satu kelas. Namun akan lebih baik jika project based learning itu sudah disadari dan dipahami sebagai sebuah aktivitas kolektif kolaboratif di antara beberapa guru dengan mapel yang berbeda atau juga beberapa kelas. Kenapa? Karena hal ini akan membuat pelaksanaan dari project based learning itu menjadi lebih menarik. Satu permasalahan seringkali harus dicarikan solusinya secara multi perspektif, dan jawaban dari sebuah permasalahan dengan menggunakan multi perspektif diyakini akan lebih baik dalam mencapai sebuah solusi. Selain itu, dengan melakukan kolaborasi secara sistematis, sesungguhnya juga kita sedang membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah, lebih ringan, dan juga lebih ringkas atau lebih cepat. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan penjelasan dari project based learning ini dapat menginspirasi kita semua untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek di sekolah kita masing-masing. Terima kasih, salam hebat facilitation.